Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda kita, semoga Allah ridho, semoga Allah cinta pula kepada kita, maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, sebenarnya kita mau keinginan umrah itu sudah ada sudah lama. Saya ingin kasih tahu dulu kronologisnya kenapa baru sekarang. Sudah lama, Bu. Saya dulu pernah begini, saya bikin perjanjian dengan Allah. Ya Allah, saya pengen ke sana, tapi hati saya, jiwa saya, kalbu saya sudah terbuka. Saya ingin berhaji, kalbu saya, jiwa saya berhaji terlebih dahulu daripada jasad saya. Begitu terus, Bu. Itu benar, Bu, belum ada keinginan sama sekali. Ditawarin Bu Ustazah 10-1 buat Bu Ustazah 1. Saya tidak tergerak dengan satunya karena kalbu saya belum terpanggil. Haji dan umrah itu adalah panggilan Allah. Allah itu memanggil dengan apa, Bu? Dengan hati. Dengan hati. Saya tidak tergiur dengan satu, Bu, sama sekali. Malah dalam hati saya begini, kalau saya niatnya karena satu ini bukan karena Engkau ya Allah, saya belum mau kalau begitu. Terus di niat yang saya begitu aja. Tapi ketika saya siap, tolong Engkau panggil ya Allah. Ketika ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat, bilah ayo kita gini-gini. Ayo saya duluan yang akan menginvestasikan uangnya, saya bilang. Harus ada usaha. Di situ baru terpanggil, Bu. Tidak ada satupun ada rasa apa ya? Oh, nanti dapat satu loh, yang satu itu loh kan lumayan. Enggak itu saya. Enggak dipanggil-panggil, Bu, selama ada kata-kata itu saya. Dan emang karena perjanjian saya dengan Allah seperti itu. Saya ingin dipanggil dengan kalbu, dengan Allah. Allah memanggil di hati ini, kalbu kita. Itu satu ya, jangan ada nanti anggapan begini, Bu Vila semangat tuh karena ada yang satunya. Enggak. Nanti kalaupun ada itu urusan lain. Saya pengennya itu dipakai untuk kemaslahatan. Kalau seandainya ada bonus 1 gitu ya, 10-1 gitu ya, Bu ya. Kalau 22 gitu, kita pakai kemaslahatan bersama-sama. Nanti kita akan transparan. Nanti mungkin untuk yang admin, yang ngumpulin setiap ini gitu kan. Kemudian nanti untuk apa lagi gitu. Nah itu ya, Bu ya, satu gitu. Kenapa baru sekarang tergerak? Karena emang itu perjanjian saya dengan Allah. Kalau justru lebih idealis lagi saya, Bu. Sebelum saya haji dan umroh, jiwa saya sudah haji dan umroh terlebih dahulu, saya bilang ke Allah. Baru saya berangkat ke sana. Ibu paham? Paham ya? Karena banyak cerita ya orang nggak haji tapi sudah haji. Saya pengen begitu. Nah, kenapa kita harus umroh? Itu dulu, nanti akan teknisnya setelah ini ya, Bu ya. Kenapa kita harus haji dan umroh? Karena haji lama, jadi kita umroh dulu gitu. Istilahnya begitulah ya panggilannya. Karena kita ini diminta oleh Allah untuk mengabdi. Mengabdi itu artinya ibadah, Bu. Ketika kita ibadah, kita diminta oleh Allah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Kalau kita selain ibadah ada untuk manfaat kepada Allah.
mengenal Allah, tapi lewat diri kita. Maka kita belajar pengenalan diri kita dulu ya sebelum kita berangkat. Nanti 3 bulan sebelum berangkat kita akan intens ngisi apa hikmah dari umroh, apa hikmah dari pakai pakaian, apa hikmah dari tawaf, apa hikmah sa'i, apa hikmah ketika kita melempar jumroh. Kita akan isi itu 3 bulan sebelum kita berangkat. Jadi ketika kita berangkat benar-benar punya pengetahuan itu, yang benar-benar ikhlas karena Allah. Tahu gitu Bu. Nah kalau sekarang semangatnya dulu gitu ya Bu ya. Kenapa kita harus haji dan umroh? Karena haji dan umroh adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan ketika kita ibadah kepada Allah, kata Allah, persembahkanlah ibadah itu yang terbaik, yang paling indah, yang paling bagus. Jadi kalau mau ke sana Ibu, yang bagus itu apa? Bukan hanya hartanya yang bagus itu Ibu. Ibadahnya kita, niatnya kita, usahanya kita, doanya kita, persembahkan kepada Allah yang terbaik. Kata Allah apa? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu indah. Maka Allah hanya menerima yang indah-indah saja. Jadi nanti hartanya harus yang halal, yang indah. Sikap jiwa kita sudah terbuka, jiwanya bersih. Saya pengen itu Bu, ketika kita berangkat ke sana. Itu kalau kita seperti itu nanti akan terima dengan lapang dada oleh Allah Bu. Terima, ayo sini kita jadi tamu-tamu Allah yang mulia, bukan hanya sekedar tamu asal-asalan. Duit kita sudah keluar banyak, jangan asal-asalan Ibu. Yang penting kumpul, yang penting berangkat bareng, jangan begitu. Kita ingin jadi tamu yang terhormat, karena tamu itu bermacam-macam. Ada yang terhormat, ada yang biasa, ada yang sama sekali oleh Allah nggak dilirik itu tamu, nyebelin. Kenapa? Mungkin hartanya tidak sesuai dengan keinginan Allah, atau mungkin hatinya masih busuk. Kenapa? Karena tamu-tamu Allah itu Allah bertajali di dalam hati seseorang, bersemayam, hadir. Ketika kita menjadi tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah hadir di hati kita, Allah senang di hati kita Bu, hadir dia di sini. Kenapa? Karena di sininya udah nggak busuk lagi, udah bersih, lagi perjuangan menuju bersih gitu ya. Nah itu, jadi persembahkanlah ibadah yang terbaik. Salah satunya adalah umroh. Kalau haji bicaranya kan lama ya Bu ya, haji dan umroh maksudnya. Tapi kalau belum haji kita umroh dulu. Kemudian di dalam pelaksanaan mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah itu harus punya niat. Saya udah lama diminta, ayo Bu Ustazah, ayo. Sayanya belum terpanggil, belum ada niat. Ya Allah, kenapa Engkau belum manggil hatiku ini? Belum terbuka. Mata kolbunya belum. Ketika sudah ada pembicaraan itu, baru ada nih niat. Niatnya jangan asal niat doang. Saya tanya nih ke seluruh jamaah Majelis Ta'lim Anubala, Ibu pengen niat pergi haji dan umroh? Pengen. Pasti jawabannya begitu semua. Tapi yang dilirik oleh Allah bukan hanya sekedar niat biasa, tapi niat yang kuat, yang tulus. Apa kata Allah? Ana inda zonni abdibi. Aku beserta persangkaan hambaku. Kalau niat kita kuat Bu, insya Allah akan berangkat. Gimana caranya Bu? Duitnya juga nggak ada, suami juga penghasilan segini. Ibu jangan salah, Allah itu maha kaya. Kalau niat kita kuat, jangan lihat penghasilan suami, jangan lihat rumah kita masih kontrak, jangan lihat, dan jangan melihat juga mentang-mentang sudah duitnya hasilnya juta. Yakin gampang pergi haji dan umroh? Nggak bisa kalau nggak ada nih. Jadi intinya adalah niat, bukan karena ada
fasilitas atau karena nggak ada fasilitas, bukan. Allah nanti bagaimana cara Allah, Bu? Itu dari niat kita. Niatnya kuat, insya Allah. Ibu-ibu yang udah merasa niat kuat makin semangat, makin kuat. Katanya Allah Maha Kaya. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, 2 tahun kemudian, pokoknya berangkatnya terserah Allah. Jangan terserah kita, Bu. Anu bala nih mau 2 tahun nih ngadain, saya harus 2 tahun. Jangan begitu. Serahin sama Allah, mau berapa tahun aja. Tapi ada usaha. Nah, ini yang kedua, usaha, Bu. Jadi pertama, niat yang kokoh, niat yang kuat. Ana inda zonni abdi, aku bersama persangkaan hambaku. Satu nih, niat. Ibu pernah mendengar ada seorang pemulung bekas botol, dia bisa pergi haji. Selain pergi haji, dia bisa berkurban satu, ada yang 1 sapi itu. Ibu masuk akal nggak? Kalau pakai akal? Enggak. Tapi kalau perhitungannya Allah, bisa mudah. Apa? Niatnya dia, Bu. Niat dia. Kita duitnya banyak dari dia, kok nggak bisa sapi 1? Ya niatnya lemah, keyakinannya. Iya, saya mah ngaku aja, Bu, saya belum pernah sapi 1. Karena niatnya. Tapi minimal sudahlah ya, 2 jiwa gitu ya, maksimal 2 jiwa atau 1 jiwa, seringnya 1 jiwa. Dari niat, Bu. Yang kedua, udah niat ya, kuat ya, Bu ya. Allah membersamai kita. Apa sih yang tidak bisa bagi Allah? Masalahnya kitanya belum siap diisi. Itu niat tuh, Bu. Niat itu seperti membuka wadah yang kecil jadi besar. Kata Allah gini, kalau dilihat dari hitung-hitungan duit nggak bakalan nih kamu berangkat kan, karena gelasnya kecil. Sedangkan kalau berangkat diisi air, gelasnya harus besar. Maka Allah ngasih banyak. Ini kamu kecilkan terus gelasmu, niatmu itu. Karena lihat ininya kayaknya nggak mungkin. Atau yang banyak juga dia mengandalkan kemampuan dirinya. Itu juga susah, Bu. Bukan menyandang kepada Allah. Akhirnya keinginannya nggak ada. Duitnya ada. Tapi yang ini gelasnya diperlebar. Diganti gelas yang kecil dengan gelas yang besar. Allah tuangkan airnya yang banyak. Bukan karena gelas awal tadi kecil, tapi gelasnya menjadi besar. Kemauan, niatnya kuat, maka akan berubah wadah kita. Yang kedua, kalau udah ada niat yang kuat, harus punya usaha yang sungguh-sungguh. Tadi niatnya udah gede, tapi nggak ada usaha. Usahanya apa, Bu? Nabung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wajahidu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguhlah kalian. Nabung, Ibu. Nabungnya, saya bisa nabung hari ini 100.000, minggu kedua 100.000, atau bulan kedua 200. Tapi saya yakin ada usaha di situ, effort, kerja, usaha kita. Maka kata Allah, bersungguh-sungguhlah kamu, maka aku akan sampaikan kepada jalan keinginanmu. Ya mungkin yang lain 1 tahun karena kita kecil jadi 2, atau mungkin jadi 3 tahun. Yang penting sampai ke sana. Jangan kecil hati, Bu. Dengan uang kita bisanya 100.000 sebulan. Allah akan sampaikan gimana caranya. Di tahun keberangkatan kita dapat rezeki yang tiba-tiba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sungguh-sungguh. Ini ada kerjanya, Bu. Ada kerjanya. Takwa di sini ada kerjanya. Jadi ada usahanya. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, aku kasih jalan keluarnya. Jalan keluar itu biasanya tiba-tiba dan tidak diprediksi oleh akal kita. Biasanya, Bu, ciri orang bertakwa dapat rezeki yang banyak
tidak disangka-sangkanya. Ciri gitu orang bertakwa. Walaupun dia mungkin gaji gede gitu ya Bu, punya penghasilan banyak. Ada sesuatu bukan hanya uang, ada sesuatu yang tidak disangka-sangka apa gitu Bu. Tiba-tiba dapat rizki, terbuka kolbu mata hati. Itu juga rizki. Saya udah banyak Bu uangnya. Apalagi anaknya. Jadi anak yang soleh-soleh. Pokoknya intinya takwa aja sama Allah. Kalau ibu mau pergi nih, mulai sekarang saya harus menjadi pribadi yang bertakwa. Ngerti takwa Bu? Membuat pondasi kita dari murkanya Allah. Apa yang Allah sukai, apa yang Allah kehendaki, lakuin. Apa yang Allah tidak sukai, hindari, jauhi. Itu orang takwa. Nanti ibu dengan seberapapun, insya Allah akan sampaikan kita usahanya sampai buat pergi umroh. Ya, itu usaha yang sungguh-sungguh ya Bu ya. Yang ketiga, setelah kita udah niat, kemudian ada nabung ya Bu ya. Bilang saya punyanya emas, duit nggak ada, punya emas 20 gram. Ya emas nggak apa-apa, jual aja. Kata Allah, kalau orang pergi ke sana Bu, itu akan Allah ganti. Wa in anfaku uhlifu. Kalau kalian menginfakkan buat ongkosnya, buat beli kopernya, buat beli bajunya, kan banyak perintilan ya, buat oleh-olehnya, itu Allah akan ganti Bu. Allah akan ganti. Pulang dari sana rezeki kita makin. Ada yang sudah pergi umroh? Banyak. Ada yang sudah pergi haji? Berkurang gak Bu? Gak ada yang berkurang. Semua yang saya tanya gak ada yang berkurang Bu. Gara-gara pergi umroh anakku gak bisa bayar SPP, hutang di mana-mana, gak ada Bu. Malah yang ada tambah berkah kata mereka. Iya, tambah berkah. Bukan tambah kaya, tambah berkah. Artinya walaupun tetap sama, tapi tidak meninggalkan apa-apa. Ini enggak kebayar, rumahku jual, jadi tambah fakir, tambah miskin, enggak. Tambah berkah. Nah. Dan emang janji Allah Bu, orang yang mengeluarkan hartanya untuk ibadah yang terbaik di sisi Allah, maka itu nomor 2 atau nomor 3? Baru 2. Yang ketiga kan doa. Masih usaha yang sungguh-sungguh ngeluarin duit gitu Bu. Apa? Iya, itu usaha yang sungguh-sungguh. Artinya dengan usaha yang sungguh-sungguh tadi, kita ini sedang menanam modal. Kata Allah, ketika kita mau berangkat ke sana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekalah. Bekal pakai apa Bu? Pakai duit. Iya. Pakai duit itu berbentuk harta. Pakai badan kita. Badannya ke sana harus sehat. Kalaupun sehat, mungkin ada yang kurang-kurang dikit, duitnya dibikin buat bayar orang. Iya kan bayar orang kan nandu gitu ya. Yang penting intinya punya bekal. Kemudian kadang-kadang kita kan suka kalau bekal itu oleh-oleh. Jangan, bukan saya nyuruh banyakin. Kalau ada buat oleh-olehnya persiapkan. Kalau enggak ada enggak jadi masalah. Yang penting kita Yang terpenting ibu persiapkan adalah bekal takwa. Ada sahabat Nabi nih Bu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bekal apa yang harus saya bawa? Apa kata Nabi? Tambahkan bekal takwa.
Tambahkan lagi ya Rasulullah. Rasulullah ngasih tahu, tambahkan lagi bekal takwamu. Kenapa? Karena takwa yang pertama untuk mempermudah kau berangkat, untuk mempermudah kau di sana. Ibu bayangin kita di negeri orang, bukan hanya negeri itu sendiri yang tawaf yang sa'inya. Dari seluruh negara datang ke situ. Gimana coba Bu? Enggak semuanya. Kalau kita nggak ditolong sama Allah. Maka Nabi mengatakan, memberikan wasiat kepada orang itu, berbekalah kalian dengan takwa Nabi. Tambah lagi bekal takwamu. Karena setelah kita minta kemudahan kepada Allah, di sana minta diringankan cara ibadahnya. Kenapa Bu? Udah jauh-jauh pas mau sholat, ini sakit, itu sakit. Udah gitu, kok orang lain pada semangat, kok kita nggak semangat? Udah jauh-jauh. Iya, takwa, tambahkan takwa kalian, tambahkan takwa kalian. Karena dengan takwa akan dimudahkan caranya ke sana. Dengan takwa akan diringankan usahanya kita di sana. Dan dengan takwa kita insya Allah dapat predikat umroh yang mabrur. Yang pertama umrohnya diterima, yang kedua mabrur. Apa janji Allah untuk orang yang hajinya mabrur? Surga. Berarti kalau orang hajinya mabrur, haji dan umrohnya mabrur, itu menandakan dia akal kolbunya sudah yang jiwanya bersih. Itu Bu, nggak bisa kita hanya semata-mata usahanya di sana doang. Jadi usaha itu ada dari materi, ada dari nafs kita, jiwa kita, mengembangkan, memuaskan akal kita, kolbu kita dibersihkan. Itu ada dua usaha berarti ya, secara materi dan secara jiwa. Nah usahanya Bu, kita nggak bisa angkat ke sana sekonyong-konyong jadinya atau usahanya mabrur aja, atau diterima aja, nggak bisa Bu. Harus dipersiapkan dari sekarang usahanya. Kenapa di dalam sholat, Ibu, ada filsafatnya sholat? Kalau orang ketinggalan sholat, kata Nabi, nggak boleh jalan terburu-buru, lari-lari sampai kepelingset tuh sarungnya, atau kesandung batu gara-gara lari mau ngejar supaya sholatnya bisa tidak ketinggalan. Kata Nabi nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita diminta oleh Nabi dari sebelum wudhu udah khusyuk. Ketika wudhu tambah khusyuk. Setelah wudhu kita mau ke masjid atau ke tempat kita mau berjamaah sholat, itu pun dalam kondisi harus khusyuk. Bukan ketika sholatnya saja. Ibu bayangin, kalau kita sholatnya lari-lari tergopoh-gopoh, kemudian kesandung, berdarah, benjol, biru, kemudian kita sholatnya bisa khusyuk gak? Nyengir-nyengir dan sebagainya. Terus udah gitu nyalahin imam. Ini si imamnya kecepatan, padahal saya udah buru-buru. Tuh, kan sholatnya bisa khusyuk gak? Makanya Nabi mengajarkan, ketika engkau mau sholat berjamaah, walaupun engkau lari-lari dan ketinggalan, pahalanya sama, sempurna, kamil pahalanya. Jadi Ibu kalau mau berjamaah nggak usah lari-lari, jalan aja sambil berzikir kepada Allah. Artinya apa? Mengajarkan dalam filsafat sholat tadi, ketika kita mau umroh, jangan buru-buru pengen cepet ngumpul duitnya pakai jalan yang haram. Saya pengen cepet berangkat ke sana, biarin duitnya duit haram juga. Itu berarti pakai hawa. Allah tidak menerima yang di sininya kolbunya masih kotor, bersih. Jalan alon-alon duitnya, tapi niat dan usahanya yang sungguh-sungguh. Nanti walaupun mungkin 2-3 tahun, atau ada yang mungkin juga ada yang 4-5 tahun ya, tapi nyampe ke sana, umrohnya makbul, diterima oleh Allah. Umrohnya mabrur. Jadi usahakan dari sekarang Bu. Pribadi kita dulu yang diperbaiki. Iya, itu salah satu dari membersihkan kolbu. Ghibah, iri, dengki, dendam nanti akan kita bahas.
apa namanya kemarin yang ditanya itu hati, hijab hati. Nah, ibu kalau ibu sudah belajar hijab hati nanti, kemudian ibu praktekkan, kemudian kita berangkat umroh, insya Allah umroh makbul minimal, maksimalnya mabrur. Nanti lihat kalau habis umroh akhlaknya tambah baik berarti mabrur. Kalau sama aja berarti makbul. Itu aja. Jadi ciri. Ada indikator. Kalau kita belajar kan dalam ilmu pendidikan ada indikator keberhasilan. Nah, ibu pengen berhasil nggak? Pengen kan? Dari sekarang kita perjuangkan. Ya, yang udah umroh pengen umroh lagi kalau begitu nih. Dulu kayaknya saya belum ke sana deh. Kata Allah, wa tajawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbekalan yang terbaik adalah takwa. Ibu kalau emang duitnya segitu, terima aja segitu, nggak usah wah-wahan gitu, yang penting berangkat, yang penting ibu persiapkan aja ketakwaan, perbekalan takwa. Kalau nanti kita sambut Allah jadi tamu yang benar, tamu yang mulia, Bu, sebab di sana itu ada kriteria tamu itu ada 3. Ada tamu yang dimuliakan, ada tamu yang diterima, ada tamu yang ditolak. Kita jangan sampai yang ditolak. Ya minimal diterimalah gitu, makbul namanya. Tapi kalau tamu yang dimuliakan adalah mabrur. Siapa tamu yang mabrur itu? Yang sudah mempersiapkan dari sebelum berangkat, dia ingin dijadikan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kan bertajalinya, bersemayamnya di kalbu kita. Maka bersihkan dulu Bu kalbu kita kalau ingin diterima, dimuliakan oleh Allah. Suci dengan kita mujahadah. Saya bilang wajahadu fina lanahdiyanahu subulana. Kamu bersungguh-sungguh ingin membersihkan hati, ingin jadi orang yang lurus, yang benar, yang takwa gitu. Kata Allah, pasti kamu bisa. Di situ Allah ngasih janji Bu, yang penting ada usaha. Bukan hanya usaha uang doang, itu juga pasti dua-duanya kan. Iya, nggak ada pulus ya nggak berangkat Bu. Tapi kan kalau pulus mah Bu, dengan niat dan takwa berangkat. Niat, takwa pasti berangkat. Pulusnya nanti akan datang sendiri lewat apa kayak Allah ngasih pintu. Benar Bu, ini insya Allah gitu ya. Saya kan harus memberikan motivasi ke ibu-ibu. Kalau saya enggak, ibu-ibu saya juga lah. Ibu-ibu ya tidak semangat. Harus saya dulu yang semangat. Nanti saya akan invest berapa gitu ya ke yang megang itu. Jadi contoh nanti. Iya. Sama Bu Nida berdua yang akan mencontohi. Saya tarik dia duitnya. Yang ketiga, doa yang tiada henti. Bu, dari mulai pulang dari sini ke rumah, ya Allah, panggil aku ya Allah menjadi tamu Engkau yang mulia. Tamu Engkau yang mulia, bukan begini doang Bu. Ya Allah, saya pengen umrah ya Allah. Saya pengen ke sana ya Allah, kabulkan ya Allah, saya pengen umrah. Ibu jangan itu doang Bu, karena orang yang umrah itu, tamu Allah itu kan ada 3. Dipretelin supaya tambah keyakinan kita, usaha untuk membersihkan kolbu kita, karena kolbu yang bersih itu yang akan menjadi tamu yang mulia. Ya Allah, panggil aku ya Allah jadi tamumu yang mulia ya Allah, bukan hanya sekedar tamu yang datang doang, karena kebanyakan manusia ke sana itu tamu datang doang. Kita pengen yang spesial. Kenapa? Belanja doang. Niatnya mau pergi belanja ya Bu, tapi itu ini ya sholat belanja. Niat. Yang pertama ibu kesana pengen kita mempersembahkan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik adalah wadahnya kalbu kita, kalbu yang baik, yang bersih. Saya ingin kesana ya Allah, Engkau tatap kalbu hamba ya Allah, Engkau terima ya Allah kalbu hamba ini, bersihkan ya Allah. Dari sebelum berangkat ke sana, kebanyakan orang berdoa di sana. Kokohnya di sana, kita jangan di sana doang, kokoh kuatnya, ingin dibimbing oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibersihkan kalbu kita, mabrur sebelum berangkat ke sana. Itu tamu yang mulia, yang Allah sukai. Kebanyakan orang bukan berbekal dengan takwa ke sana, itu berbekal dengan uang. Iya, pulang dari sana nanti beli oleh-olehnya apa ya? Buat si anu, buat si anu.
diabaikan ketakwaannya. Padahal Allah bilang bekalnya bukan itu yang inti, takwa ibu. Ya. Doa tiada henti, ibu berdoa kepada Allah, minta ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya pengen haji, dan umroh hajinya mabrur ya Allah. Bimbing hamba ya Allah, beri pengetahuannya, kuatkan akal hamba gitu, luaskan akal kolbu hamba, bersihkan kolbu hamba ya Allah, supaya hamba bisa pergi ke sana. Kalau kita kuat niatnya, kuat usahanya, doanya tidak berhenti bu, sampai kita berangkat terus berdoa. Mau setahun kek, pokoknya nggak ada lelah-lelahnya ibu berdoa. Ya Allah Engkau maha kaya, aku ini ya Allah, tapi Engkau maha kaya ya Allah. Saya pengen bareng sama jamaah majlis taklim. Ya Allah, dalam bentuk ibadah yang terbaik aku ingin bareng. Dalam bentuk healing aja kita bareng-bareng udah senangnya luar biasa ibu. Gimana dalam bentuk ibadah? Saya berpikir begitu. Kita jalan-jalan healing aja senangnya luar biasa, betul nggak bu? Gimana ke sana ibu? Orang baru datang aja langsung nangis. Itu cerita orang. Nanti kita buktikan bu. Kita buktikan, betul nggak bu nangis bu? Masya. Batu semua, kita masuk aja kita udah nangis kok, batu semua pada hidup. Katanya belum di pesawat baru turun landing. Lihat, Masya Allah ini. Oh udah pada nangis, banyak yang nangis. Apalagi di situ. Sekarang gedung-gedung udah banyak kan, saya dulu kan tahun 92 ya, masih tahun masih ini banget lah, belum maju. Terus sedih banget sih begitu masuk batu semua hidup orang di sini, jadi merasa keagungan Allah tuh sangat. Apalagi kalau kolbu kita sudah terbuka bu, itu kita ke sana ibu, kita segini akal kita kebukanya, ke sana bukan segini bu, Allah lebarkan lagi. Allah lebarkan lagi. Maka beribadah di sana 1 rakaat sama dengan 100.000. Berarti kolbu kita yang kecil, kalau seandainya kita masih kecil, Allah akan bukakan lebih lebar lagi. Bayangin bu, maka rasa itu akan seperti apa? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya bu ya, yang sudah ke sana. Pengen lagi. Ayo ibu kita bareng ya. Ibu udah punya pengalaman, nanti sedikit-sedikit membimbing kita juga. Mudah-mudahan harus niat yang kuat. Amin, amin ya bu ya. Nah, itu doa tiada henti bu. Kalau saya pernah dapat doa amalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin analu biha bi ziyarati habibika bil madinatil munawwarah bulughul maram. Disampaikan ke sana. Disampaikan ke sana untuk apa? Ketemu dengan habibika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mungkin pernah diajarin doa. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Atau pernah ada yang ngajarin pakai mulai dari sekarang. Ya Allah. Kalau nggak bisa, kalau bisanya menyentuh dengan bahasa Indonesia, sentuhlah dengan bahasa Indonesia. Seperti saya bilang tadi. Ya Allah, jadikanlah hamba tamumu yang mulia ya Allah. Bersihkanlah kalbu hamba. Luaskanlah akal kalbu hamba gitu. Kan semuanya berdasarkan pengetahuan di kolbu bu. Kita emang kosong pikiran gitu. Semuanya berdasarkan pengetahuan di kolbu. Pengetahuan di kolbu Allah yang mengajarkan dengan Al-Quran. Kita kan sedang menjalani ya bu ya. Insya Allah akan ke sana. Karena kita berkaitan dengan kolbu, insya Allah pengetahuan kolbunya akan lebih baik daripada yang nggak belajar. Itu doa yang tiada henti. Yang keempat, tawakal bu. Setelah niat yang kuat, niat yang kokoh, usaha yang sungguh-sungguh, berbagai macam cara, dari mulai hartanya maupun usaha untuk kebersihan kalbu kita, ataupun doa yang tiada henti, enggak lelah-lelah berdoa. Zuhur doa, asar doa, tahajud doa, terus duha doa. Yang terakhir tawakal. Sebelum kita ke tawakal doa ini bu, kata Allah, ibu kalau ingin benar-benar nih berangkat ke sana yang males sholat tahajud, coba usahakan sekarang dibiasakan sholat tahajud. Kenapa? Karena orang yang
sholat di tengah malam, kemudian dia berdoa, wala in sa'altani a'taituka, kata Allah. Kalau dia meminta, maka aku akan kasih, kata Allah. Di tengah malam itu. Ya minimal 2 rakaat lah Bu, yang malas ya. Mungkin yang sudah rajin mah ya tetap pertahankan atau tambah. Kemudian wala in da'autani, kalau dia berdoa kepadaku, kata Allah, qabiltuka, aku akan ijabah dia. Ibu tadi minta, ya Allah, aku minta ini, dipreteli gitu ya. Dikasih sama Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau kalian memohon kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi ada satu syaratnya. Pastajibuni. Pertama apa? Lakukan dulu apa yang aku inginkan. Tuh Bu, syaratnya doa kita diterima oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diatur oleh Allah, kita harus ikuti, kerjakan. Kan kita sedang berusaha ya. Insya Allah deh kayaknya ya. Yang ngaji di sini insya Allah semua sedang mengikuti aturan-aturan Allah. Nggak ada yang jadi pembangkang gitu, nggak ada. Kan ngaji di sini Selasa Rebo tuh khususnya ya, sama Jumat. Itu ingin membersihkan qalbu, Bu, ingin dekat sama Allah, ingin kenal dengan Allah. Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Syaratnya dia mengabulkan keinginanku. Insya Allah yang hadir di sini itu sedang mengabulkan keinginan Allah. Dia sakit, safaituka, wala in maridta safait, kalau dia sakit Allah akan sembuhkan. Ya Allah, saya punya penyakit, bisa enggak ibu sholat minta disembuhkan dari sakit itu. Saya pengen bareng-bareng sama majlis teman-teman, ya Allah. Gitu Bu, coba dirayu terus Allah di tengah malam itu, sholat tahajud itu. Ya Allah, saya punya penyakit ini, katanya nggak bisa kalau berangkat ke, saya pengen ya Allah gitu, sembuhkan ya Allah, saya pengen ke sana dengan badan sehat ya. Pertama bisihatin, minta kesehatan kepada Allah Bu dari sekarang. Kemudian wa'afiatin, seger buger. Karena orang sehat nggak seger, nggak punya penyakit apa-apa sih, cuma lemas saja bawaannya. Mungkin kekurangan darah, mungkin apalah ya. Sihatin wa'afiatin wasalamatin, minta selamat, angkat selamat, pulang selamat. Jangan-jangan di sana dipanggil oleh Allah ya, atau pesawat jatuh gitu. Wasalamatin, 3 itu. Nah itu minta sama Allah Bu, sehat, afiat, selamat. Satu lagi apa ya, saya lupa ya, nanti deh saya nyusul ya. Ada 4 permintaan. Ini 1 Allah belum kasih ini. Ya itu ya Bu ya, berdoa. Itu tadi doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah yang punya anak bermasalah Ibu, ketika berangkat ke sana, di sana ada multazam ya Bu ya, tempat diijabahnya doa. Ya Bu, saya kalau lagi dulu ya pernah, saya pengen banget, benar-benar Allah menyampaikan saya ke sana Bu. Ketika riyadhah kita, ya Allah, Ka'bah itu seperti apa, gimana rasanya, benar-benar disampaikan oleh Allah. Saya tidak tahu itu mimpi atau kenyataannya. Benar-benar di hadapan Ka'bah. Saya ingin tahu Ka'bah itu seperti apa. Ternyata persis. Sholat saya di situ, bermohon saya di situ. Tapi karena saya punya perjanjian dengan Allah, sebelum ke sana saya ingin engkau hajikan dulu kalbu saya, diumrohkan dulu kalbu ini Bu. Jadi bukan hanya setakar berangkat aja, karena ingin dimuliakan gitu. Nah, karena kita diajarkan oleh guru ya, gimana cara begini sebelum ke sana, buat kita yang buat ke sana. Itu indahnya luar biasa Bu. Nanti apalagi badan saya ke sana, jiwa juga ke sana gitu ya. Nah, Ibu percaya atau nggak percaya terserah ya. Ibu kan pernah mimpi. Mungkin ketika kita mimpi jalan kemana, badan kita di tempat tidur ya, tapi kita jiwa kita itu jalan. Nah, yang terakhir tawakal Bu. Serahkan semuanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu At-Talaq ayat 3.
Kalau At-Thalaq ayat 2-nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan kemudahan. Yang penting takwa. Dimudahkan usahanya gitu. Nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba tidak diprediksi, itu ciri orang takwa. Ada cirinya ya Bu ya. Bukan yang diprediksi. Kalau diprediksi itu kan pengetahuan kita kadang-kadang. Nah, tapi kalau takwa itu ada kemampuan dan pengetahuan Allah yang datang tiba-tiba. Itu bagi orang bertakwa. Di ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan sampaikan, ya Allah ini baru 20 juta, katanya 27 juta, ada yang bilang 30 juta, ada yang bilang 35 juta. Ini dari mana ya Allah, udah mau berangkat nih sebentar lagi gitu. Tapi belum ada pendaftaran. Kan umrah mah gampang sebulan jadi ya. Kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau engkau tawakal kepada Allah, aku akan sampaikan. Tiba-tiba akan ada aja. Yakin aja Bu, saya mah sudah berkali ngalamin di dalam hidup. Tiba-tiba aja nggak disangka. Tuh apa di sana? Tuh buat ini, gitu disampaikan oleh Allah. Kita udah belajar tawakal dulu. Saya analogi anak mau sekolah, mau masuk perguruan atau mau masuk kerja, sedangkan nilainya pas-pasan. Kalau kita tawakal kepada Allah, nilai pas-pasan akan ditolong oleh Allah sampai ke sana. Begitu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di ayat yang keempatnya, wa may yatawakkal 'alallah jalan kemudahan. Yusra. Coba ada yang mau buka At-Thalaq ayat 4. Min amrihi yusra, dari urusannya yang dimudahkan oleh Allah. At-Thalaq ayat 4 Bu. Coba Ibu baca nih, dari sekarang baca ayat At-Thalaq ayat 2, ayat 3, ayat 4. Intinya apa? Tawakal Ibu, takwa sama Allah. Maka Allah akan kasih jalan min amrihi yusra, jalan yang mudah. Mungkin ketika kita kerja karena kita lihatnya yang banyak aja belum tentu dimudahkan oleh Allah. Apalagi yang sedih. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya, akan Allah sampaikan. Kalau tadi hasbu, Allah akan sampaikan yang tadinya nggak mungkin deh, tiba-tiba dapat. Kemudian yang tadinya susah, karena niat kuat, usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tiada henti, kemudian tawakal kepada Allah mulai dari sekarang nih. Mudah ya jalannya, dapat ini lancar, itu lancar, itu tandanya kita sedang dimudahkan untuk berangkat ke sana. Nah, pembekalan kita untuk motivasi umroh tidak sebaik orang sudah punya travel ya Bu ya. Kenapa saya belum menghadirkan? Karena Ibu di sebelah sini ada punya saudara travel, di sini ada yang punya travel, di sana dia punya kenalan travel. Kalau saya hadirkan satu nggak enak sama yang lain. Biarinlah saya dengan apa adanya. Yang penting Allah membuka hati kita semua untuk bisa ke sana, dimudahkan rizkinya, rizki lahir dan rizki batin. Insya Allah cukup ya Bu ya. Tidak harus orang travel yang datang. Mungkin nanti kalau kita sudah menentukan travel apa, dia suruh datang memberikan reviewnya. Sekarang kan belum, baru rencana. Ya. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Niatkan pribadi masing-masing, usaha. Usaha itu harus ada bukti nyata. Nah, biasanya dalam hal usaha ini, pertama kalau Ibu ada yang ngundang selamatan umroh, Ibu datang. Biasanya memberikan motivasi. Yang kedua, karena ini uangnya bukan sedikit, maka kita harus menabung. Nah, rencananya di Majlis Ta'lim An-Nubala ini mau ada tabungan umroh. Tabungan umroh, tabungan untuk kehidupan akhirat. Taska ya istilahnya. Ya Bu. Tabungan, apa tuh S-nya? Tabungan kehidupan akhirat lah istilahnya. Ini tabungan Bu, kita umrah itu tabungan. Kan mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah. Nah, itu untuk memudahkan ibu kita kalau di rumah, itu kebutuhan kan selalu ada ya. Kepake lagi.
ada lebih kepake juga. Nah, mungkin kalau nanti ada yang mengkoordinirnya dari sahabat-sahabat kita di An-Nubala, kita simpen, pegang, dan yang megang ini teknisnya itu teknisnya tanda biasanya ada berapa orang? Minimal 5 ya Bu Tati? Minimal 5 orang Bu, tanda tangan yang megang buku itu. Artinya kalau mau mencairkan uang itu bisa 1 orang. Nanti jangan-jangan begini Bu, kalau 1 orang. Si ibu ini punya suami, terus suaminya lihat tabungan, ada 100 juta istriku dari mana ya katanya. Terus dia ambil sembarangan karena emang ada pinnya, ada segala macamnya kalau sendiri kan. Apalagi kalau yang megangnya tiba-tiba dipanggil Allah. Suaminya udah kesenangan aja buat kawin lagi. Pas dia tahu kalau dia udah ke bank tuh Bu. Padahal kata banknya, Pak, ini tuh berjamaah An-Nubala. Ini tuh nggak boleh 1 orang mencairkannya, harus 5 orang. Oh, berarti bukan punya istri saya. Punten ya, nanti yang megang enggak, ini mah guyon. Bukan berarti dipanggil. Nah gitu maksudnya ya gini. Jadi nanti tabungan itu dipegang oleh 5 nama. Namanya An-Nubala, Majlis Taklim An-Nubala. Itu tidak bisa dicairkan kecuali atas izin 5 orang ini. Contohnya 5 orang ini. Nah nanti ibu ketika sudah maksimal, sudah banyak nih yang mencukupi atau mendekati, kita adakan pembicaraan lagi. Bu gimana? Ibu kurangnya segini, ibu kurangnya segini. Bisa berangkat kapan? Nah itu udah mendekati berarti. Nanti mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Terus ini kayaknya agak banyak, dikasih pilihan. Nanti dari bank Bu ngasih kemudahan. Ibu pengen bareng sama teman-teman, ibu kerjanya apa, suaminya ditanya dulu. Penghasilannya apa, ini. Kami mau menawarkan bantuan pinjaman. Kalau kurangnya 5 juta, ibu bisa kami pinjamin. Dengan cicilan 500.000 sebulan. Contoh ini Mah Bu. Terus, ya mau, pada saya sendiri gitu kan. Kurangnya 5 atau 10 juta, 500 itu tergantung itu ya, kesepakatan dengan bank. Biasanya begitu Bu, sebulan 500.000 atau saya 1 juta, karena saya mampu contohnya, saya 200.000 bisa nggak Pak gitu. Nanti bank yang akan memberikan kemudahan. Jadi begitu Bu ya. Jadi kita teknisnya akan menyimpan uang atas nama Majlis Taklim An-Nubala, dipegang oleh atas nama 5 orang. Kemudian ibu nyimpan di situ berapapun Bu, jangan kecil hati, jangan mengecilkan Allah. Itu satu. Pesan saya jangan mengecilkan Allah. Ya 100.000 kapan berangkatnya, jangan gitu Bu. Ya Allah, ini persembahan infak ibadah saya kepadamu. Semoga tersampaikan umroh. Jadi kalau nyimpan, semoga sampai ya buat umroh. Bu saya nabung, semoga sampai ya buat umroh. Semoga sampai, Allah Maha Kaya. Menerimanya harus ngasih semangat. Bu tenang Bu, Allah kaya Bu, gak apa-apa 100 sebulan. Gitu contohnya. Kan gak mungkin 2 tahun kan cukup 30 juta. Allah Maha Kaya Ibu, tenang aja. Ayo usaha, semangat gitu. Ya, yang megang tabungan nanti kasih semangat juga, itu pahalanya luar biasa Bu. Persembahan kepada Allah, ketika kita memudahkan orang untuk mempersembahkan kepada Allah, kita sama pahalanya. Nih yang megang tabungan Ibu, jangan takut ya. Yang itu ya megang, ya kalau dapat gak megang enggak. Persembahkan ini untuk menemukan kodrat diri kita di hadapan Allah. Berarti orang itu dipercaya kan? Allah, kenapa orang itu dipercaya? Berarti dia emang dipercaya juga oleh Allah. Biasanya dia bisa kok memegang ini gitu ya. Jadi jangan gitu dulu. Semangat sesuai dengan kemampuan diri. Kenapa dia dipercaya dan dia juga biasanya semangat Bu? Tahu diri bahwa saya bisa. Itu berarti benih yang ditanamkan oleh Allah kepada dia, kemudian harus jadi persembahan
untuk menemukan misi dan fungsi hidupnya. Nah, kita juga semua ada ya, semua ada, cari gitu. Nah itu. Setelah itu apa lagi Bu? Pertanyaannya nih. Udah cicilan, kalau kurang tinggal minjem ya Bu ya. Apa lagi? Mungkin juga ada jamaah yang mau menjamin. Kalau dia bisa telat-telat dikit ke bank, saya yang minjemin gitu, bulan ini saya pinjemin, nanti ibu begitu. Iya. Ibu, zaman sekarang orang haji itu boleh pinjam. Pulang haji dibayar cicil. Apalagi umroh, haji kan lebih gede. Apalagi umroh. Yang penting kita ada jaminan untuk membayarnya. Biasanya bang tanya, Bu, penghasilan suami ibu apa? Kerjanya apa? Berapa penghasilannya? Nanti kalkulasi ibu bisanya bayar berapa. Ada komitmen aja untuk bayar, insya Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sampaikan untuk bisa bayar, Bu. Yang penting niat aja. Boleh. Ibu punya barang apa? Punya emas nih. Punya emas 100 gram. Saya gadein ini, sayang kalau jual, tapi punya penghasilan, nggak apa-apa Bu. Minjam gade boleh. Zaman sekarang sudah modern. Nanti sebab saya udah ditawarin berbagai macam bank. Ibu kan punya jamaah, ayo dong Bu kita, ayo dong semuanya. Gimana Pak prosedurnya? Gini. Dipinjemin bisa Ibu. Ya. Begitu. Insya Allah mabrur Bu. Sah. Iya. Sah. Hutang apa orang-orang PNS tuh biasanya ya pergi karena punya ini, atau suami yang ini, tapi bicarakan dulu, musyawarahkan dulu dengan pasangan kita, saya pengen umroh gitu, nanti kalau kurang gimana, kan yang ini atau kecuali kita punya penghasilan. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau menambahkan? Kita mau menambahkan info-info apa gitu? Dibicarakan Bu, dibicarakan. Kata suaminya belum bisa mah, kita ada usaha aja dulu. Mungkin yang lain 2 tahun berangkat, dia ke 4-5 tahunnya baru berangkat. Sabar ya. Jangan-jangan kita 2 tahun nih berangkat nih, kan minimal ya jangka pendeknya 2 tahun ya Bu ya kita berangkat. Kemudian kita dikasih rezeki oleh Allah 5 tahun kemudian berangkat yang ini yang belum bisa ikut bareng sama kita, Masya Allah. Jadi tidak harus, jangan pakai hawa nafsu ya Bu ya berangkat ke sananya. Saya meminta pakai bersihkan kolbu, niatkan karena Allah, cari ridho Allah. Ya Allah, jangan pakai hawa nafsu. Pokoknya saya berangkat. Jangan pakai pokoknya saya berangkat pakai hawa nafsu. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, saya ingin berangkat. Bicarakan dengan suami ibu. Iya. Dan uang pun dari suami kebanyakan. Iya. Ridho suami, Allah ridho. Udah belajar hati kok masih durhaka sama suami gimana? Ya nggak dapat umrah mabrurah kalau gitu. Iya, nggak bisa umrahnya nggak bakalan mabrur. Ditolak sama Allah. Apaan kamu kesini? Durhaka sama suami, durhaka sama orang tua. Pokoknya jadi orang yang lurus ya Bu ya, yang baik gitu, yang hatinya bersih, yang berserah diri terserah Allah. Jangan suka banyak sama Allah. Ada masalah, kenapa? Jangan Bu, kamu berangkat umrahnya dimuliakan Allah. Pokoknya nyerahlah sama Allah, nurut sama Allah. Insya Allah kalau anak apa aja dikasih ya Bu ya. Allah juga gitu Bu, nurut deh sama Allah deh Bu, takwa maksudnya. Nurut itu takwa. Ya, sudah dari saya. Tapi saya mau gini, 5 orang ini
Kita tentuin siapa Ibu yang sebagai tanda tangan, yang menandatangani. Saya minta dari pengurus ada, selain pengurus juga ada. Ya. Dari pengurus siapa Ibu yang diajukan? Yang kalau bisa. Yang antara 5 orang ustazah ada nggak di sini? Ada ustazah. Mungkin saya. Ustazah ini Ya, boleh saya. Jadi kalau saya belum tanda tangan nggak bisa keluar tuh duit. Jangan saya. Kalau seandainya ada di pengurus yang belum tanda tangan juga nggak bisa keluar. Pokoknya harus rapat 5-5-nya. Ya, saya mengusulkan ya Bu ya, ini usulan dari saya, pengurus itu karena biasa yang suka nerima itu Bu Ina ya, salah satunya Bu Ina. Yang aktif Bu, kalau pengurus saya akan mengajak kan, mengajak dia aktif, kemudian dia juga memberikan motivasi gitu. Menurut Ibu kira-kira siapa? Bu Ina, Bu Tati ya, Bu Tati. Ibu nggak apa-apa yang sepuhnya memberikan dorongan kan? Oh yang muda emang Kak Helma aja katanya. Iya Bu, nanti kan ini artinya apa? Kalau yang atas yang memberikan ruh yang baik, dia punya ruh semangat. Ruh itu semangat kan? Yang hidup, ruh itu kan hidup. Yang punya ruh, yang punya ayahnya punya ruh hidup semangat, maka ke bawahnya juga akan semangat. Iya, betul Ibu, itu akan membawa pengaruh, akan membawa sihir. Rasulullah, sihir itu bukan berarti buruk semua loh Bu. Kalau orang ngajak ngomongnya bagus itu sihir, hipnotis. Seandainya saya mengajak Ibu bisa menghipnotis Ibu, semuanya berangkat umroh. Nggak apa-apa kalau hipnotisnya bagus ya. Nah itu, udah sepakat ya. Nanti yang 5 orang nanti berarti ke bank Bu, bareng-bareng. Bu Tati, Bu siapa? Bu Ina, saya, Kak Helma sama Bu Nida. Yang 5 ini berarti wajib berangkat. Masa ngajak tapi gak berangkat? Ibu bertanggung jawab. Helma kedua kali katanya. kemarin tahu nggak? Dia kan udah 2 kali ke sana. Masya Allah. Gak apa-apa. Saya Umroh yang satu haji, menghapus kata dosa. saya ya udah berangkat lagi juga nggak apa-apa. Masya Allah. Dia Luar berangkat biasa. haji, saya Ya. berangkat haji dulu. Haji kan lama. Iya, haji lama kayak mah 20 tahun. Ini kan paling 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, insya Allah. Ya, semangat aja dulu, niat dulu. Tawakal, serahkan sama Allah, berangkat enggaknya itu ya. Tapi ya kalau udah semangat, niat, doa, insya Allah berangkat ya. Gitu. Oke ya, 5 orang ini ya. Kalau disuruh 6 nanti kita tambah. Gitu ya. Tapi biasanya yang itu ya atau langsung transfer, tapi ada bukti transfernya ya Bu. Gitu kan? Transfer bisa Bu, jangan sekarang udah. Kumpulin dulu nanti baru. Oh, baru start. Berarti yang nabung punya buku tabungan anubala. Iya. Kayak kurban. Iya, Ibu jangan hilang Bu ya. Itu gede duitnya. Kalau menurut saya begini Bu, yang pinter, pandai dan rapih penulisan itu Bu Lucy. Bu Tati menyetorkan ke bank atau gimana tanda tangan dan sebagainya gitu ya. Bu Lucy yang memegang pencatatan. Bu Lucy rapih pencatatannya. Semoga itu dharma bakti beliau di hadapan Allah. Kodrat dirinya itu di masyarakat dia mengabdi ya. Jadi gitu, gimana? Setuju nggak? Iya. Karena untuk pencatatan itu nggak mudah, harus teliti ya. Itu aja Bu ya. Saya cukup sekian, semoga. Oh iya, kita buka pendaftaran dulu. Siapa yang mau daftar Bu? Mau semua sebenarnya. Mau semua. Di
dibuka pendaftaran, pulang dari sini ibu daftar langsung ke Butati atau Bulusi ya. Pokoknya berdua itu apa namanya? Saling berenergi ya dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin Butati akan memberikan motivasi, mengajak, melobi atau ngasih tahu ini begini. Bulusi bagian pencatatan gitu. Fungsikan sesuai dengan fungsi masing-masing bakatnya. Minimal berapa itu? Ada gambarannya apa 35 apa 30? Kemarin udah bicara karena kita kebanyakan masih muda ya Bu ya, nggak apa-apalah bintang 3 juga, yang penting harganya. Kenapa? Karena yang sana ini bukan yang di atas 60. Kalau yang di atas 60 kasihan kalau bintang 3, harus bintang 5 turun langsung Ka'bah. Tapi kalau bintang 3 kita jalan dulu sambil bersenandung Bu, dari sini ke Pasca kali ya Bu ya? Ke Hermina. Nah, dari sini kita jalan ke Hermina contohnya Ibu. Kan kalau masih muda enak aja ya. Iya, nggak terasa Bu. Ibu kalau yang bintang 3 rata-rata 27, 28. Kalau yang bintang 5, 35, 36. Sepakati dulu pengennya yang apa. Katanya bintang 3. Udah gitu kita rame-rame ya sambil guyon-guyon. Tapi nggak boleh ada pertengkaran, ribut-ribut. Ngomongnya yang baik semua Ibu. Nanti saling mengingatkan ya, khususnya saya nih yang ngomong jorok dulu. Ini kalau di rumah dohoi sama suami jangan Bu. Sentil loh. Atau kesini enggak, di situ kan rame. Enggak, aku kesini enggak boleh begitu Bu. Kita sepakat bareng-bareng, ngomongnya enak bareng-bareng. Pokoknya kita jaga di sana kalau pengen mabrur umroh kita. Makanya kita perlu punya pengetahuan. Enak Bu kalau punya pengetahuan, nggak usah saling itu nggak boleh. Di sini udah tahu caranya gitu ya Bu ya. Sepakat ya Bu, 27 ya. Insya Allah mudah-mudahan 2 tahun kita bisa atau 3 tahun ya. Silahkan daftar ke Butati. Ibu angkat tangan. Saya siap semuanya. Semuanya. Saya siap. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah dimudahkan oleh Allah. Udah siap. Daftar sekarang Bu. Jangan pikir dulu, daftar aja. Nanti kalau nggak banyak nggak usah ini daftar aja. Iya, jangan berbuat. Iya Bu, pastinya begitu. Yang penting daftar dulu. Iya. Makanya kita menentukan travelnya Bu. Kenapa? Pokoknya kita daftar dulu, nabung dulu, niat dulu, doa dulu. Ya bisa berubah 27 atau jadi 28 atau jadi 29. Kan nilai rupiah itu fluktuasi ya Bu ya, turun naik. Tapi kalaupun naik mungkin nggak terlalu besar. Sudah kita perhitungkan. Ya pokoknya kita nabung dulu aja deh. Wa may yatawakkal 'alallah wa hasbuh. Allah akan sampaikan. Allah Maha Kaya ya Bu, jangan berkecil hati dulu. Pokoknya persiapkan aja antara 27 sampai 30 ya. 27 sampai 30. Oke. Ada ya. Masya Allah. Ibu dari sekarang Ibu udah ngebayangin pakai baju umroh, kemudian sa'i, kemudian tawaf. Dari sekarang dibayangkan, ya Bu ya. Dibayangkan dari sekarang, ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah, aku lagi umroh, aku lagi pakai baju ihram, aku lagi tawaf, aku lagi apa gitu di sana. Insya Allah akan sampai kalau gitu kan. Allah ngikuti persangkaan, pikiran, bayangan kita. Bayangin aja itu.
Ya, dari saya cukup sekian. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri kita, dari diri saya khususnya. Ya Allah, semoga Kau sampaikan niat baik kita semua bisa bersama-sama dengan jamaah Majlis Ta'lim An-Nubala kita berangkat umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, saya nomor pertama. Sudah dapat pahala umroh, Ibu. Kalau dia punya tidak bisa melaksanakan, sudah dicatat oleh Allah, dia sudah umroh, dia sudah haji. Dan niatnya itu yang kuat, bukan hanya saya pengen tapi nggak ada usaha, cocok. Bila Maila nanti kok tiba-tiba digusur Apanya? rumahnya. Ibu, ada orang yang umroh daerahnya Bogor, dia ikut travelnya di Jakarta, banyak. Dulu saya kan dari ikutnya dari Palu. Nah, nggak jadi halangan Bu tempat itu, nanti digusur. Aduh Ibu, jauh amat pikirannya udah ke sana. Kalau digusur nggak apa-apa. Ikut di Palu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Pas gabungnya kita kan gabung bareng-bareng ke sana.